Bapak Presiden Jokowi dan Kemenkumham dan Kapolri, ya Pak Sigit ya. Saya minta mohon bantuan untuk segera dipindahkan ke lapas Cirebon. Jutek, ya, pengacara kita, setahu saya dapat kabar berita memang aktor utamanya sudah seminggu tidak pulang. Wah, gitu ya. Makan di warung Nining, makan di warungnya Madura, jaraknya nggak jauh antara warung 1 dengan warung 2 itu cuman mungkin 20-an meter gitu ya saya lihat. Bahasa Cirebon itu artinya Ira itu kamu. Oke, Ira kamu ya. Oke. Terkait dengan Teh Ayu ini hubungan dia seperti apa? Tapi dia tidak mengakui dan dia tidak. Ini handphone siapa yang diekstrak? Teh Ayu dan siapa? Si Mega. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang juga ada dia. Mas Abu, terus ada Pak Kurnia lagi main es batu. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Retake yang kedua tolonglah. Mohon maaf Santuy People agak telat naiknya ya materinya. Telat banget sih. Telat banget sih ini, mohon maaf ya. Tiba tadi hard disk rusak yang akhirnya harus dibenerin dan kita retake yang kedua. Oke, ulang lagi, anjir ting, enak apa enggak, tapi kita usahakan aja ya. Today kita akan bahas soal keberadaan Sudirman yang masih jadi misteri. Terus juga ada masalah Ira dan Teh Ayu. Terus juga kamu jangan ketawa, serius ini. Terus juga ada masalah berkas, ya nggak, berkas hasil ekstraksi. Terus juga ada nanti statement dari Bu Elsa yang mematahkan segala investigasi mandiri kemarin gitu ya. Kita langsung meluncur dulu aja yang pertama. Cus. Nih yo, kita buka dari keberadaan Sudirman di mana semalam itu 6 terpidana, ya 6 dari 7 ya, 7 terpidana yang sudah dikembalikan ke lapas Cirebon, tapi sayangnya tidak ada keberadaan Sudirman. Lihat videonya kayak gimana dari Nusantara TV Ciki-Ciki wow. Play. Pemirsa, 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki Kamis malam tiba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mereka sebelumnya dipinjam Polda Jawa Barat selama 2 bulan untuk mengungkap 3 DPO dalam kasus ini. Ke-6 terpidana kasus tewas Vina dan Eki tiba di Lapas Kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat sekitar pukul 8 Kamis malam. Mereka langsung dibawa melalui pintu samping menghindari awak media dan keluarga yang sudah menunggu kedatangannya sejak sore hari. Ke-6 terpidana adalah Hadi, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Rivaldi, dan Eko Ramdhani. Sementara 1 terpidana lainnya, yakni Sudirman, tidak ikut dalam rombongan. Polda Jawa Barat sebelumnya meminjam mereka untuk dimintai keterangan terkait DPO kasus Vina dan Eki. Selama 2 bulan semuanya ditahan di Lapas Jilengkong dan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Jadi kira-kira 5 menit yang lalu 6 orang terpidana sudah tiba dengan selamat di Lapas Kesambi. Para terpidana ini adalah dulu yang dibon oleh Polda Jawa Barat di dalam rangka pengembangan kasus DPO berkaitan dengan kasus Vina dan Eki Cirebon. Anggota keluarga 6 terpidana dan Sudirman juga datang ke Lapas Kesambi untuk bertemu Rivaldi CS. Namun sayang mereka belum diizinkan untuk membesuk. Dari Cirebon, Jawa Barat, Yohanes Viani, jurnalis NTV melaporkan. Ya tadi bisa dilihat ya waktu Mama ngecek video ini sekilas tadi tuh tetap kalau kita flashback ya dari pas pelaporan ke Mabes orang tua dan keluarga Sudirman ikut gitu ya. Ya walaupun anaknya atau si Sudirman itu tidak masuk ke dalam kuasa hukum di tim Peradi ya gitu ya. Terus yang paling ngenes tuh kemarin yang PK, sumpah aku ngeliatnya ngenes banget, tetap ikut ngedampingi gitu ya. Walaupun kejelasan anaknya ngajuin PK aja nggak tahu gitu kan, tapi dia ya sebagai tetangga gitulah, sebagai sesama warga sekitu kan ikut nganterin juga. Iya, mungkin dengan harapan juga buat siapa tahu nanti bisa barengan gitu. Betul, ya, mungkin dengan polosnya ya benar katanya berharap apakah kuasa hukumnya mau PK juga gitu kan polos nggak tahu ya. Ini pun sama datang dengan harapan ya
mohon maaf gitu pulang harus dengan kekecewaan ya karena nggak ada Sudirman ya dari terpidana yang dibawa di sini. Iya, yang dibalikin. Nih kita kasih nextnya. Cus. Ninyo. Yes. Masih dari Nusantara TV dengan judul kasus Vina Sudirman hilang, kuasa hukum minta Kapolri dan Menkumham turun tangan. Ciki-ciki wau. Play. Tak kunjung ditemukan tim kuasa hukum keluarga Sudirman akan mengirim surat kepada Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli. Kuasa hukum meminta keduanya memberi perhatian khusus kepada Sudirman yang hingga kini keberadaannya belum diketahui. Salah satu anggota tim kuasa hukum keluarga Sudirman mengatakan telah mencari keberadaan Sudirman di lapas Bancawi Bandung, namun di sana mereka tak menemukannya. Tim kuasa hukum keluarga Sudirman juga mempertanyakan sikap penyidik Polda Jawa Barat yang tidak mengembalikan anak kliennya ke lapas kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon bersama 6 terpidana pada Kamis malam. Karena itu, Pradi akan secepatnya mengirim surat kepada Kapolri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk turun tangan mencari keberadaan Sudirman, agar keluarga bisa bertemu dan bisa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Melihat demikian dan tadi saya bertemu dengan keluarga Sudirman, kami juga dari tim Peradi tidak akan tinggal diam, ya. Kami akan segera menyurati, ya, Bapak Kapolri maupun Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk dapat memberikan perhatian khusus kepada Sudirman ini. Kenapa Sudirman ini tidak ikut bareng-bareng kembali ke Cirebon? Ini respect sih aku sama tim Peradi gitu, masih di sela-sela ya kan pengajuan PK udah. Nanti kan sekitar ya 2-3 mingguan baru keluar tuh jadwal PK tuh. Nah, selama rentan waktu tersebut ini juga respect juga sama teman-teman netizen, tim Peradi, bahkan Kang Dedi juga ikut nge-up masalah Sudirman ini biar jadi sorotan gitu, sehingga mungkin ya dalam rentan waktu tersebut bisa di take over gitu, kuasa hukumnya ya syukur-syukur bisa menyusul kali ya. Jadi join dalam pengajuan PK 6 terpidana tersebut gitu. Ya sama kayak yang kemarin aku bilang, Mang, kayak mereka meskipun belum dapat lokasi Sudirman di mana, tapi ya nggak nyerah gitu aja gitu. Ya bisa aja kan kayak udah deh nggak usah deh gitu, maksudnya nyerah aja kita nggak dapat, terus toh juga Sudirman udah ada kuasa hukumnya yang lain gitu kan. Tapi kan ini enggak gitu kan. Ya mungkin dari Peradi juga ngelihat orang tuanya dan keluarganya Sudirman ya, Mang. Betul, karena selalu ikut kan. Betul, makanya respect banget sama tim Peradi. Ini aja ada ungkapan kekecewaan yang diwakili oleh kakaknya Sudirman nih meluncur. Cus. Ninyo, tidak ikut pulang ke lapas kelas 1 Cirebon, keluarga terpidana Sudirman kecewa. Balik lagi yang ku bilang datang dengan harapan, ya siapa tahu ada itu termasuk itu, ternyata masih nggak ada sebegitunya. Kenapa ini ada apa dengan Sudirman ya? Di repost sama Yahya Bahtiar RJ3_ dari Radar Cirebon ceki wau. Play. Informasi ada si Sudirman nggak? Tadi menurut informasi nggak ada Sudirman. Nggak ada? Iya. Terus informasinya tahu nggak keluarga sekarang Sudirman? Kalau sekarang belum tahu ya keberadaan Sudirman. Terakhir itu ada di Polda, cuman keluarga juga belum bertemu sama sekali sampai sekarang. Iya. Informasi dari pengacara mungkin kuasa hukum? Iya, waktu itu dari PH-nya itu Pak Wilson Tabunan itu ada di Polda. Iya. Tapi udah mencoba menemui di sana? Kemarin saya udah bilang saya memang menanyakan saya mau ikut tapi tidak dijawab. Jadi khusus untuk orang tua. Jadi kalau misalkan ke sana juga ya nggak bakal ketemu juga saya. Jadi ketemu orang tua. Terus didampingin sama polisi-polisi yang ada di Polda itu. Mas, harapannya gimana ini Mas Ben? Sudirman? Harapannya ya, untuk harapannya ya cepatlah di lapas Cirebon dipindah biar mudah mengaksesnya buat bertemu sama keluarganya. Dan gitu. Mengajukan PK juga. Iya, dan mengajukan PK juga. Dan untuk Bapak Presiden Jokowi dan Menkumham dan Kapolri, ya Pak Sigit ya, saya mohon bantuan untuk segera dipindahkan ke lapas Cirebon untuk Sudirman dan supaya bisa mengakses ke sini ya dekat dari rumah kami. Dan upaya PK-nya sendiri gimana kan? Masih belum ada ya? Masih belum ada. Ya sangat sedih sih.
saya sebagai keluarga ya menanti yang 6 kesini tapi Sudirman nggak ada. Aku nggak tega ngeliat bapaknya, sumpah. Aku sedih banget ngelihatnya juga. Karena datang ke sana pasti dengan penuh harapan. Ya, ayo dong dipindahin juga gitu ya. Ya untungnya keluarga terpidana ini pada kompak ya gitu ya. Ya mungkin udah beberapa kali ngerasa apa ya, aku bilang dikecewain gitu ya Mang ya, karena kayak penuh dengan harapan ya hasilnya kecewa, harapan lagi kecewa lagi. Betul. Gitu. Ya mengingat kalau seperti ini sih angin-anginnya mah ya dugaanku sepertinya mah ya kalau tidak dikawal sama teman-teman netizen, teman-teman Pradi, juga Kang Deddy dan lain-lain ya sepertinya tidak akan sepertinya ya mengajukan PK ya, sepertinya ya dugaanku loh ya. Tapi kita lihat aja nanti ya, semoga gol nih. Sampai apa ya, yang aku tangkap tuh kayak sampai udah nggak tahu mau kemana lagi, makanya kayak sampai minta tolong Pak Presiden, Pak Kemenkumham. Iya, yang tinggi-tinggi udah disebutin ya gitu ya, tolonglah. Tapi Nyoh, Kang Deddy sepertinya nggak diem sih. Ya sambil menunggu waktu PK sudah mempersiapkan saksi-saksi yang untuk meringankan Sudirman nih meluncur. Cus. Nih Nyoh, ini ada momen Santai People kalau udah nonton fullnya mungkin bisa ngeh juga, tapi kalau belum wajib nonton fullnya. Ini ada momen saat Kang Deddy bertemu dengan Arpan. Arpan ini adalah teman tetangga sekaligus temannya Sudirman gitu. Jadi bisa dibilang cukup lumayan dekat mengenal Sudirman sosoknya seperti apa. Silakan. Di sini juga Arpan menjelaskan sedikit, nggak sedikit sih, lumayan banyak soal karakter Sudirman sih seperti apa sih gitu kan. Ini ceki-ceki. Nah, waktu sekelas sama Sudirman SD kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5? Iya. Sekelas kelas 5? Kelas 5. Nah, berarti Sudirman waktu kelas 5 umurnya berapa? Lahiran 95, lahiran kelas 95. Kelahiran 95. Nah, kelas SD kelas 5 bareng Sudirman. Berarti usia Sudirman pada waktu SD kelas 5 itu sekitar 15 tahun atau 16 tahun. Ya benar nggak? Sudirman waktu barengan kelas 5 SD udah gede. Udah gede, Pak. Gede banget. Gede banget kayak dewasa. Cocoknya SMP kelas 3. Iya. SMP, SMK lah. SMK cocoknya. Iya. Nah, kamu waktu tahun 2016 kamu sudah lulus SMP dan SMK kelas 1 semester 2. Sudirman enggak sekolah ya, Pak. Lulus SD. Lulus SD tapi enggak SMP enggak lulus. SMP tuh enggak diterusin tuh, Pak. Iya, lulusnya lulus SD. Tapi lulus. Kan lulus SD-nya umur 17 tahun. Iya. Oh iya, pantes. Jadi waktu kamu SMK kelas 2, Sudirman itu mungkin waktu kamu naik kelas 6 Sudirman naik nggak? Naik juga. Naik. Kalau SD lulus, Pak. Oh, kalau SD lulus berarti naik. Ya kan? Cuma sudah gede. Sebentar. Sudirman kan lulus SD umur 17 tahun. Kamu waktu itu dengan Sudirman bareng sekelas. Kemudian waktu kelas 6 Sudirman naik, kamu naik. Kemudian kamu ditambah umur. Oh iya, umur dengan Sudirmannya beda ya? Beda. Saya kelahiran 2000. Oh iya. Beda 5 tahun tuh ya. ya. Umurnya udah beda 5 tahun. Terus bisa bertemu sekelas di kelas 5 SD gitu. Dimana tadi pengakuan Arpan bahwa pada saat itu Sudirman memang sudah terlihat seperti layaknya anak SMA gitu kan. Mengingat mungkin posturnya lebih tinggi dengan suara yang udah lebih berat gitu mungkin ya. Jadi bisa kebayang gak tuh pertama ya dari segi akademis. Iya kan? Oke, anggaplah males gak mau belajar. Oke. Nanti dijelasin lagi sebagaimana sih karakternya. Kita lanjut. 2016 Sudirman udah bisa bawa motor? 2016 itu baru bisa. Baru bisa. Saya tahu baru bisa, Pak. Baru bisa. Itu pun kalau naik motor rem tuh dipegang, Pak, dipegang. Oh, jadi belum bisa jadi geng motor dong? Iya, Pak. Ya. Kalau geng motor kan naik motornya gitu kan. Naik motornya begitu. Belum bisa. Baru bisa. Ini baru terjadi sepanjang sejarah Indonesia ada geng motor baru belajar motor. Iya. Ini keanehan. Masuk ini keajaiban dunia. Ada geng motor baru belajar motor. Bisa dibayangin ya. 2016 berarti sudah
Ntar dulu, lulus 2012 di umur 17 tambah 4 ya 21. Umur 21 baru bisa naik motor. Baru itu, belajar iya katanya. baru belajar, itu pun kata Arpan remnya dipegang terus. Iya. Oke, anggaplah dia nggak pernah belajar motor kali ya. Lanjut lagi. Lanjut. Kamu aneh nggak? Aneh. Tapi Sudirmannya ngaku. Ya gimana ya Sudirman bakal iya gitu Pak. Kalau disuruh iya kalau jebur sumur gitu jebur sumur Pak. Loh, kenapa ngomong begitu? Dia tamat SD. Katanya juga dia sudah ikut persamaan. Sama teman. SMP di penjaranya. SMP lulusnya udah. Bukan, di penjaranya ikut persamaan SMP katanya. Punya ijazah persamaan SMP. Gitu loh. Ya iya memang Sudirman begitu, cuman kan argumentasi yang disampaikan orang lain bahwa waktu SMP itu dia waktu di LP itu dia ikut persamaan SMP. Gitu loh. Jika dianggap normal. Nah, jadi si Kang Deddy tadi menjelaskan atau mempraktekkan lah ya cara membantah keterangan dari keluarga, terus kerabat-kerabat dekat, termasuk kuasa hukum yang menyampaikan bahwa Sudirman itu memiliki keterbelakangan dalam kecerdasan lah gitu ya. Argumentasi yang beredarnya memang seperti itu. Lah dia udah ikut persamaan SMP, lulus SMP, harusnya nggak ada masalah dong sama kecerdasan begitu. Iya. Tapi tadi salfok nggak sama statement si Arpan yang bilang lah Sudirman mah disuruh ini ya, disuruh nyebur sumur juga nyebur dia mah gitu. Kan berarti aku menganggap statement Arpan tuh bener gitu ya, sebagai dia temennya, bisa dibilang lumayan deket ya, tetangga sekaligus temen. Disuruh nyebur sumur aja nyebur, berarti kan dia nggak punya penalaran seberapa bahaya resiko, ya nggak, tentang resiko ya. Ya pokoknya disuruhnya nyebur ya udah gue nyebur ya, wong gue disuruh nyebur gitu. Nggak bisa naker resikonya, apa di sumur itu ternyata ada teh ayu gitu kan. Iya kan, maksudnya kan kita nggak tahu gitu, apakah ada Ira, ada teh ayu kan kita nggak tahu. Iya, berarti udah kebayang tuh dia nggak punya penalaran. Mohon maaf bukannya maksud satu-satunya, nah kita kaum netizen aja ya, kaum awam ya, berarti nggak punya penalaran resiko gitu kan. Iya, maksudnya buat resiko diri dia sendiri aja tuh dia nggak, aku bilangnya nggak nyampe gitu ya, nggak nyampe mikirin ke sana, apalagi dia disuruh katanya diduga di apa gitu kan buat ngaku makin iya aja karena kan yang penting gua nggak dipukulin mungkin gitu. Ya tapi dia nggak tahu resikonya buat yang lain apa gitu kan. Ini harus ketemu sama Teh Ayu sama Ira nih. Ini kita lanjut lagi ya. Lanjut. Gimana? Ya misalkan yang di kelas dulu Pak di sekolah, dia tuh nggak pernah ngomong Pak, nggak pernah ngomong. Dia duduk aja di paling belakang. Paling belakang. Walaupun ditanyain sama guru apa, dia paling angguk-anggukan giring-giring. Ada satu kejadian Pak, jadi kayak misalkan atap kan bocor. Atap bocor. Terus di Sudirman tuh disuruh pindah tuh bocor. Diem Pak, malah nangis. Ada atap bocor, Sudirman suruh pindah. Karena bangkunya nanti kehujanin, ketetesan air. Sudirman malah nangis. Dibanding pindah. Nangis Pak, gimana? Nah, kan? Iya, ya kalau dianggap dia waktu itu umur berapa? Berarti anggaplah 16 atau 17 karena kan katanya 2000 di kelas 5 sama kelas 6 kan katanya kan. Anggaplah 15 atau 16 tahun deh gitu ya. Nggak bisa mikir ke itu bocor gue harus pindah gitu. Even udah disuruh pun dia nggak pindah tapi malah nangis gitu. Nah itu berarti dia salah menangkap tuh. Dia menangkap itu sebuah omelan, mungkin sebuah omelan diusir. Ya nggak? Padahal kan itu dia nggak bisa ngebedain mana perintah, mana omelan, mana teguran gitu, mana nasihat gitu. Iya. Berarti kan dia nasihat ngasih tahu, man pindah man, atapnya bocor. Iya. Mungkin kenapa nih gue disuruh pindah, apa gue malah nangis kata Arpan itu. Iya. Tolonglah. Ya, kita kan sebagai orang awam bisa mikirnya begitu atas pandangan kita ya Mang ya. Betul, ini enak nih misalkan ada santuy people yang memang mendalami dan memang punya kemampuan di bidangnya gitu kan. Mungkin ya psikologi mungkin ya. Itu bisa kali ya ngasih info gitu. Kira-kira dari info-info yang udah beredar ya, walaupun gak akan 100% ya, kira-kira seperti apa sih gitu. Di level mana sih kecerdasan Sudirman saat ini gitu. Mengingat udah banyak yang cerita yang bertestimoni gitu.
Sekarang kita ke lengkap kelas videonya saat Kang Deddy memperkenalkan Arpan kepada tim Pradi untuk dijadikan saksi. Nih yo, yes. Saat memperkenalkan. Cuma di ending videonya Kang Deddy memang, aduh iseng. Ceki-ceki apa? Play. Oh temennya? Ya, temennya. Ini teman SD-nya Sudirman. Ya. Kelas 5-nya bareng. Itu. Dia mengakui pada malam kejadian tuh Sudirman ada bersama dia. Di depan rumahnya, dia lihat langsung dan nyapa. Jadi dari semua ya bukti-bukti, saksi, fakta terhadir sekarang ini bahwa betul para terpidana saat itu tidak ada di lokasi kejadian. Iya. Gitu. Iya, tapi sebenarnya kalau lihat putusan ya Pak, itu juga putusannya aneh. Misalnya Hadi menemui teman-temannya yang lagi minum di warung Bu Nining, kemudian memberitahu dia ada masalah dengan Eki, ya kan? Sebentar lagi Ekinya akan lewat, akan melakukan pelemparan, dan mereka melakukan pelemparan dari warung Bu Nining, kan yang nggak nyampe warung Bu Nining. Nah itu juga aneh putusannya kan? Mereka melakukan pelemparan dari warungnya Bu Nining tempat mereka minum ciu, kan jauh Pak Bro, belok. Lucu ya. Itu kita masukkan itu ya. Kita ada masukkan juga masalah kekeliruan kehilafan hakim dan juga keputusan yang saling bertentangan kayak tadi yang keanehan-keanehan tadi. Itu kan contoh misalnya Peggy di putusannya Rivaldi dituduh adalah mensetubui. Di putusan lain Peggy itu berperannya hanya meraba-raba Vina. Jadi setiap putusan beda peran? Ya, padahal peristiwanya sama. Hakimnya sama nggak itu? Putusan kayaknya beda majelis ya itu ya. Beda majelis. Majelisnya beda? Beda majelis, karena putusan beda itu ya. Beda majelis. Orang yang sama, peristiwa yang sama, tapi kesaksian yang satu putusannya memperkaya, yang satu meraba-raba. Iya, bagian tubuh tertentu. Kan lucu. Ya. Dan yang lebih anehnya lagi, Kang Deddy, yang kami soroti ya di dalam kekhilafan itu, pelaku utama kan 3 DPO itu, aktor intelektualnya, perencananya, yang mengancam dan sebagainya, tapi nggak pernah ketemu kan? Justru sekarang ini yang dianggap turut serta, yang apa namanya satu geng, dihukum maksimal semua. Iya, sedangkan aktor utamanya nggak tahu hilang, nggak ketemu. Dan sekarang apalagi nyatakan nggak jelas apakah itu ada apa enggak orangnya. Tapi memang Pak Jutek, ya, pengacara kita, setahu saya dapat kabar berita memang aktor utamanya sudah seminggu tidak pulang. Nah, gitu ya. Pak Jutek hahaha sambil kasih jempol. Di spill tipis-tipis nanti people. Aktor utamanya sudah seminggu tidak pulang ke rumah. Siapakah? Ya mungkin nanti people udah tahu ya, apalagi kemarin kemarinnya lagi ya. Yang ada info A1 tuh kan katanya. Iya, 2 hari lalu itu. 2 hari lalu. Ya kalau dihitung udah seminggu juga kan. Terus juga sempat ada statement dari kuasa hukumnya yang menyatakan dia nih udah nggak berkomunikasi lagi, belum komunikasi lagi sampai sekarang. Terus tiba Kang Deddy bilang aktor utamanya udah seminggu nggak pulang-pulang nih. Wah, mana yang ngerti pada ketawa tuh lihat. Ini si Arpan bingung nih, kakaknya Sudirman juga mungkin adiknya Sudirman mungkin cengar-cengar aja ya. Nggak ngerti ya. Kali belum pulang ya. Tolonglah, Kang Deddy mah suka gitu, suka iseng, nge-spill tipis-tipis langsung gitu, jebretin gitu. Mana sambil ngomong sambil ngelengos lagi emangnya. Betul. Tapi ini soal pelemparan dari warung Bu Nining yang diragukan oleh Kang Deddy itu kan. Kang Deddy kayaknya harus investigasi mandiri lagi ke sono. Karena ini ada statement dari Bu Elsa yang mematahkan semua statement orang yang telah melakukan investigasi mandiri gitu, mengukur jarak. Ini semuanya patah nih, meluncur. Cus. Nih ya. Yes. Ceki-ceki. Play. Jadi pada saat peristiwa yang dikatakan dalam persidangan itu ada lempar-lemparan itu, siapa yang Aep lihat? Iya, pada saat itu ya saya sendiri sama tim sudah melihat ke lokasi di mana warungnya Nining, ya tempat mereka minum-minum dan mabuk, di mana tempatnya warung Madura, di mana
Aep dan Dede melihat kejar-kejaran motor itu, lempar-lemparan, dan kemudian seberangnya SMP 11 dan seberangnya juga tempat cuci mobil dan motor, tempat kerjanya Aep dan Dede di sana. Terus kemudian showroom mobil, dan itu jaraknya sangat dekat, jalannya sendiri 6 meter. Dan jika saya duduk di warung itu, Madura itu, dalam keadaan walaupun malam, tetapi lampu di sana terang dan bisa terlihat. Karena itu jalannya cuma 6 meter, marka jalan kan maksimum 2 meter. Jadi itu pinggir jalan, ya dalam jarak cuma 6 meter sudah memang kelihatan mobil atau motor yang lewat di depan mata kita. Jadi saya tidak melihat itu, tidak ada halangan kan. Kalau dibicarakan seolah-olah melihat dari 100 meter, tidak. Saya sendiri lihat dekat sekali itu di jalan itu. Dan kemudian pada saat itu Yang dilihat di jalan yang mana persisnya? Di lokasi jalan, yang karena di lokasi saya lihat di lokasi. Karena titik, dan kami bikin videonya. Oke, ini titik TKP yang kemudian sudah diverifikasi oleh pihak kepolisian? Iya. Yang juga dipersidangkan pada saat dulu, atau yang kemudian ada ada dua titik lainnya gitu? Enggak, itu kita lihat kan sesuai dengan kita lihat dari rekonstruksi ya, foto-foto rekonstruksi, kemudian kita lihat lokasi SMP 11 kan masih ada di situ. Kemudian kita lihat showroom mobil, kita lihat pencucian mobil, motor, dan seberangnya warung Nining, sebelahnya lagi warung Madura. Jadi itu cuma seberang aja. Jadi misalnya si Aep sama Dede kenal dengan mereka itu karena memang suka makan minum di warung, makan di warung Nining, makan di warungnya Madura. Jaraknya nggak jauh antara warung 1 dengan warung 2, itu cuman mungkin 20-an meter gitu ya saya lihat. Dan kemudian ya mereka bergaul kan. Kenal atau tahu ya? Apa? Kenal atau tahu saja karena pernah lihat datang begitu? Iya, dia tahu. Dan dia termasuk tahu. pada Saka juga? Pokoknya mereka tahu. Yang menunjuk Saka apakah si Aep atau orang lain saya nggak kurang ingat ya. Tetapi dari yang 8 yang diamankan kan satu itu memang tidak terlibat, kan dilepas yang namanya Aldi ya. Begitu. Sah sudah, patah sudah. Iya. Semua orang-orang yang melakukan investigasi mandiri ya kita menyebutnya ya. Baik itu teman-teman jurnalis, Bang Abe, terus Kang Dedi juga gitu kan, Mas Uya juga citizen journalist dari Cirebon sendiri yang mengukur posisi warung di sini sama di sana tuh. Tadi barusan dijelaskan kalau ternyata warung 1 dengan warung 2 itu jaraknya nggak jauh, kok hanya 20 meter. Iya, terus dari warung Madura ke yang di pelemparan itu katanya cuma 6 meter. 6 meter kelihatan jadinya. Iya, terus terang katanya. Terang. Kita semua dikibulin sama kemarin ya. Iya, berarti harus dikeluarin videonya tuh ya, Mang ya. Betul. Karena kita juga pengen tahu di mana sih posisinya. Karena berarti kan selama ini yang udah beredar itu salah dong kan? Iya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Udahlah capek aja begini. Ya, tapi itu barusan penjelasannya argumentasi untuk mematahkan statement yang katanya melihat dengan jarak 100 sampai 120 meter gitu kan. Terus termasuk juga yang video sebelumnya saat Kang Dedi bilang warung Bu Nining memang ada di dalam, bagaimana bisa melakukan pelemparan ke jalan raya dari warung Bu Nining, sedangkan warung Bu Nining posisinya di dalam banget. Di dalam gang. Ini barusan menjawab semuanya. Yes. Gitu. Kita kasih next ya. Cus. Nia. Yes.
Yang lagi banyak lewat di FYP pertiktokan duniawi perihal Ira dan Teh Ayu. Ini terkuak sosok baru dalam pusaran kasus Vina. Di sini ditanyakan oleh Bang Pitra langsung semalam di 2 CCTV One. Ditanyakan langsung kepada Widi dan Mega dan tolonglah ceki-ceki. Play. Mbak Mega ini punya nama panggilan gaul nggak selain Ega? Nggak ada. Kenal nggak yang namanya Ira? Ira. Aha. Kalau dalam Cirebon Ira itu kamu. Gimana? Bahasa Cirebon itu artinya Ira itu kamu. Oke, Ira kamu ya. Oke. Oke. Baik, Bang saya Fitra, tanya nih. Ini banyak banget netizen di TikTok yang menyoroti ekspresi. Iya, banyak semenjak ini FYP banyak banget netizen di TikTok yang menjadi pakar mikro ekspresi atau pakar ekspresi lah gitu ya. Yang menyoroti ekspresi Bang Pitra saat menanyakan soal Ira ya, dan Mega dan Widi bereaksi. Nah di situ Bang Pitra berekspresi nih. Nggak ada. Kenal nggak yang namanya Ira? Ira. Aha. Kalau dalam Cirebon Ira itu kamu. Jadi banyak netizen di TikTok yang mengasumsikan ini tuh adalah sebenarnya berniat sebagai pertanyaan jebakan gitu kan. Karena pertama dia awal udah nggak ngakuin. Iya. Nggak ada. Nah, kenal nggak Ira? Hah, Ira. Kan reaksi si Widi perhatiin. Hah, Ira nih. Namanya Ira. Nih. Ira. Aha. Nah, kalau di stop di sini, sekilas kita menangkap ekspresi kayak si Widi kayak, mampus lo ketahuan lo. Iya, gitu nama lo ya? Ira. Ternyata di sini ekspresi Widi bingung, Ira gitu. Siapa? Oh, baru dijelaskan lah nih. Kalau dalam Cirebon Ira itu kamu. Langsung berubah ekspresinya. Bahasa Cirebon itu artinya Ira itu kamu. Oke, Ira kamu ya. Oke. Langsung Baik, oke. saya tanya nih. Oke, gitu. Ya, memang ya mungkin ini menjadi kendala tersendiri gitu ya ketika membaca percakapan yang kebetulan pakai bahasa daerah gitu ya. ya. Bahasanya dicampur bahasa daerah. Mengingat kemarin waktu kita bikin konten bedah tipis-tipis gitu isi percakapan gitu kan, bisa dilihat Nyonyo pun sampai harus nyari Aku download kamus Cirebon, sumpah aku sampai saking cari apa sih artinya gitu kan. Mama mencoba menanyakan ke teman mama, ada kata-kata yang nggak ngerti, kayak termasuk Ira pun memang tanyain Kalau Ira, gitu. Kalau Ira sama kita tuh aku masih ngerti kayak gitu. Kalau misalnya yang lainnya kayak Pagia, terus yang apa kemarin tuh juga ada beberapa yang nggak ngerti kan. Iya, kayak gajol tanyain ini apa, ungkapan atau apa. Oh enggak, itu kemungkinan nama orang, panggilan gitu. Kita menanyakan dulu gitu, biar enggak ini gitu. Terus Oke. Terus kita kasih ke nextnya. Lagi Mbak Dwi, saya ingin kejar tadi si Mega tapi dia udah keburu kabur karena ketakutan mungkin ya. Enggak, durasinya kita juga enggak ada. Ada Teh Ayu yang sering chat-chatan dengan dia di sini. Makanya saya tanya tadi terkait dengan Teh Ayu ini hubungan dia seperti apa, tapi dia tidak mengakui dan dia tidak. Ini handphone siapa yang diekstrak? Teh Ayu dan si Mega. Mega. Iya. Oke, kalau yang tadi kita jadi ada pakai di sini ini adalah juga kita dimarahin apa nih? Gejol kata dia gitu. Artinya saya ingin dalami juga itu. Yang marah dia siapa? Itu ekstrak handphonenya Vina datanya. Kalau melihat berkas dari sini yang Anda sebut itu data ini dari Mega dan Teh Ayu percakapannya. Handphonenya handphone Vina itu Bang Fitra. Kalau saya baca di berkas begini. Enggak, ini kan nomornya berbeda-beda. Jangan siapa yang bilang handphone Vina aja di sini? Oke. Coba. Dari data ini bukan data di berkas, ini nomornya berbeda-berbeda. Betul. Itu yang diekstrak. Mas, handphone siapa? Ini dari siapa kepada siapa jelas di sini. Enggak usah kamu nunjuk-nunjuk. Kamu enggak usah tunjuk saya. Di sini jelas di sini data ini. Saya juga punya data. Pertama aku agak ya mungkin karena akunya nggak nyampe ya, mungkin karena aku terlalu bodoh kali ya. Aku nggak terlalu nangkep gitu untuk apa kebutuhannya
pihak kepolisian ngekstrasi handphone Teh Ayu sama Mega gitu. Dimana sepengetahuanku ini mah ya, mohon maaf kalau salah ya, di berkas itu tidak ada saksi yang bernama Teh Ayu dan juga Mega gitu. Iya, di persidangan 2016 gitu ya. Iya, karena Widi sama Mega kan baru munculnya ya di PK Sakatatal kemarin. Iya, Teh Ayu pun nggak ada setahu aku. Jadi maksudku kayak buat apa ngekstrak handphone Teh Ayu sama Mega gitu. Ternyata yang aku tangkap ini kemungkinan ya salah tangkap. Oh. Iya, karena kan itu kalau kita based on email, dari email itu kan ada brand handphone ya. Brand handphonenya tuh connect ke list barang bukti, di mana handphone tersebut diakui oleh Kak Marliana adalah handphonenya Vina. Oh. Samsung ya kalau nggak salah, Samsung sekian. Samsung Galaxy berapa gitu. Iya, itu kan nanti ngelink kalau kita cek query-nya tuh kan ngelink ke sini nih, ke ekstraksi itu. Ya jelek-jelek gini juga memang lulusan IT gitu. Nah dari link ekstraksi itu connect, anggaplah link ke email. Connect ke email. Nah, email itu primary key-nya kan. Nah, dari email itu dapat datanya. Jadi dari handphone itu terserah tuh handphone mau pakai provider apa aja, yang jelas dari handphone itu pernah melakukan SMS ke nomor karena mana? ini physical extracting ya, ke nomor mana aja, pernah dapat SMS dari nomor mana aja, pernah nelpon ke nomor mana aja, pernah dapat telepon dari nomor mana aja gitu, bukan sekolom gitu, bukan ini ekstraksi ini ekstraksi itu, enggak gitu. Enggak. Dan juga seingat aku kemarin waktu aku mempelajari berkas dari yang diposting sama Pak siapa namanya? Pak Edwin. Pak Edwin, aku nggak menemukan kata Teh Ayu di situ. Iya. Gitu. Ya mungkin karena kita kan baru dapat lembar yang itunya doang kan? Iya, lembar yang sebelumnya kita nggak dapat kan? Iya. Dan setauku pun ini Mbak Dwi sebagai host sedang membahas lembar itu, karena lembar itu yang dilepas ke publik gitu. Jadi maksudnya biar sama-sama ngerti sama publik gitu, bukan lembar Teh Ayu gitu. Tapi aku sempet ngecek kan, anjir, gue salah kali ya. Aku sampai ragu loh. Apa gue miss ya, ada gabungan itu kali ya. Ada komunikasi sama Teh Ayu nih. Nah di TikTok aku mencari jawabannya, mencoba kan, meluncur. Cus. Nih yes. Part tadi yang rame itu dijadiin highlight, di repost di TikTok sama Agus Salim nih. Aku ngambil sampel banyak banget FYP, sampai dikasih caption siapa Teh Ayu. Vina sering cecetan dengan Ayu katanya. Isi chatnya Ira jadi kan kita ngejobnya katanya. Nah, aku nggak ngerti. Santai people yang wong Cirebonan pasti ngerti. Jadi mohon dijelaskan di komen. Di sini aku ngecek ada Dek Tina nih salah satunya. Teh Ayu itu sama dengan Teh Ayo. Ira sama dengan kamu. Sama dengan Ira ngerti bahasa Cirebon please sih katanya Maya. Nah ini dari, ya ini susah banget dibacanya, Som Caci gitu. Kalangan Teh Ayu sama dengan Teteh Ayo ngajakin. Oke. Terus ini nggak usah dibaca. Terus dari Gareng, Teh Ayu, Ira kapan kita ke job, itu bahasa Cirebonan kayaknya nggak mungkin. Kayaknya yang mungkin artinya Kak Ayo kapan kita jadikan ngejobnya katanya. Berarti yang aku tangkap Teh Ayu gitu disatuin itu Teh Ayu tuh sama, kalau karena memang kan orang Sunda ya. Mungkin itu kan maksudnya mengajak yang sifatnya ayo gitu, cepetan, jangan lama-lama gitu. Mungkin kalau aku mah ada gitu. Iya, aku ngerti karena beberapa ada yang bilang hayu gitu kan, ada yang ayo, ya beda-beda juga mungkin tiap orang atau tiap daerah ya. Ada yang gaskan kuy gitu. Iya. Itu. Terus juga setauku kan yang kita baca kemarin, Ira jadi ngejobnya gitu kan, dari Vina ke Mega tuh kan nanyanya, cuman nggak dijawab kan. Iya, itu ternyata di up ngejobnya tuh bener-bener di up, dipertanyakan. Dan kalau yang aku tangkep, mohon maaf kalau salah ya, meaningnya mau digiring ke arah yang negatif gitu. Meaningnya job apa gitu. Tapi kan kita nggak tahu gitu kan, karena yang sebenarnya tahu apa itu ngejob hanya Teh Ayu dan Mbak Ira. Gitu. Sekarang kita kasih ke nextnya. Nih yes. Ini aku waktu nonton part ini merinding asli. Misteri di balik keberadaan dokumen hasil ekstraksi handphone Vina. Ya. Oh itu merinding loh, aku merinding loh saat dibedah sama Pak Edwin. Ceki mau. Play. Saya ingin tunjukkan nih Mbak. Tadi saya pilih ini ya. Ini
dari berkas ini ada daftar isinya. Daftar isinya ya. Oke. Daftar isinya ada 2 lembar. Apa nih? Nah, oke. Ya. Tadi kan kita lihat yang ekstraksi itu kan di bagian halaman terakhir ya. Ya. Oke. Kita lihat. Di bagian terakhirnya apa tertulisnya? Surat kuasa penunjukan pengacara. Oke. 49 ya. Surat kuasa penunjukan pengacara. Itu ada di sini, Mbak. Surat kuasa penunjukan pengacara. Ini petikan yang di surat kuasa ini. Yang ingin Anda tunjukkan di sini apa? Oke, sampai tadi ujungnya kan surat kuasa penunjukan pengacara ya. Ini yang dimaksud. Oke. Tapi tadi yang saya sampaikan, misalnya soal data ekstraksi dari handphone itu tidak menjadi bagian yang memang dimaksudkan untuk bukti pada perkara ini. Tetapi sebagaimana Bang Ruli tadi sampaikan, tangan Tuhan bekerja. Dia ada di berkas ini. Jadi bukti ekstraksi itu tidak dimaksudkan untuk dijadikan alat bukti dari perkara pembunuhan, pemerkosaan. Nangkep nggak meaning tersiratnya? Dia mau ngomong apa? Sebenarnya mah simpelnya si bukti ekstraksi itu keselip ada di bundel dokumen itu. Kenapa sampai berpikiran seperti itu? Kalau yang aku tangkap ya, karena Bang Edwin yang aku tangkap dia tidak melihat ada hasil ekstraksi di daftar isi. Iya. Dokumen kumpulan hasil ekstraksi di daftar isi. Makanya dia bilang lihat di terakhirnya apa? Surat kuasa hukum ya. Iya, iya. Sedangkan di real itu kan daftar isi ya, terus di real bundle-nya habis surat kuasa hukum itu di belakangnya ada dokumen ekstraksi. Itulah tadi makanya sampai dibilang ini tangan Tuhan gitu yang bermain di sini gitu. Yang aku tangkap ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama memang lupa terselip, gitu kan. Kemungkinan kedua ya memang flashback di 8 tahun lalu saat orang yang mempacking itu atau membuat atau siapapun itu sengaja menyelipkan itu gitu. Berharap ada yang ngeh gitu. Berharap ada yang ngeh, entah kapan gitu kan bisa menjadi petunjuk gitu. Iya, sayangnya di 8 tahun yang lalu nggak ada yang ngeh ya, gak ada baru yang ngeh. Sekarang pun ngehnya karena Bang Edwin ngebuka-buka lagi. Iya. Untung ngebuka-buka lagi. Nyok, kebutuhannya apa? PK udah beres, tinggal nunggu hasil. Bener. Iya, dia ngebuka lagi. Tidak ada di daftar isi, tapi tetap dia buka, dia baca gitu dan ada. Makanya shock anjir. Itu aku langsung shit man, merinding sumpah. Iya, ya jalur langit mungkin Mang. Jadi kayak mungkin ada yang ngasih tahu gitu ya. Coba deh buka lagi gitu kali ya. Nggak ngerti, tapi paling plot twist kalau misalkan opsi kedua itu yang kejadian tuh. Iya sih. Gila sih di zaman itu. Anjir, gua nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Tapi mungkin ya ini andai-andaian kita gogoblogan kita aja ya. Tapi gue tahu ini nggak beres, apa yang bisa gue lakukan? Disisipin, semoga semoga nanti ini bisa ngebantu gitu ya. Ada siapapun itu di berapa tahun kemudian pun itu kalau ke up lagi ada kuasa hukum yang ngeh, nih gue sisipin. Iya. Karena kalau kita lihat sekarang munculnya si hasil ekstraksi itu dengan munculnya kesaksian Widi itu begitu dikelopin des jadi Teh Ayu gitu. Enggak, maksudnya jadi kesaksian emas gitu. Yang hari ini digadang-gadang dipakai buat mematahkan argumentasi pemini nama pemirkisiin gitu. Yes. Gila. Jadi cocok ya, maksudnya jadi omongannya Widi sama Mega tuh ya ada buktinya jadi loh kuat, gitu. Ya pokoknya apapun itu, faktor apapun itu yang nge-trigger sehingga dokumen ekstraksi handphone yang kalau kata Pak Edwin itu tidak dimaksudkan untuk menjadi berkas bukti, tetapi masuk siapapun itu dan apapun itu faktornya respect. Terima kasih. Yes, terima kasih buat yang entah itu sengaja masukin atau nggak sengaja ya. Terima kasih. Pokoknya mantap lah, benar-benar tangan Tuhan bermain. Yes. Sekarang kita meluncur ke lastnya, meluncur. Just. Inyo. Yes. Lastnya ini yang bikin aku makin respect, makin hormat, makin minta maaf sama Bu Titin karena dulu pernah ngebully. Ceki. Play. Ya ini uniknya Mbak Anggia. Jadi Bu Titin memberikan ini kepada Pak Rat Abbas memberikan pada saya.
Dari mana Bu Titin dapat? Bu Titin dapat ini dengan meminta kepada pengadilan, pada hakim ketika persidangan yang dewasa. Karena Bu Titin adalah kuasa hukum dari Sudirman. Ya, ini barang berkas ini didapat Bu Titin dari hakim, bukan dari jaksa, bukan dari polisi. Yang menarik dalam berkas ini Bu Bahagia, bahwa berkas ini bukan berkas P21. Artinya bukan berkas yang lengkap. Bukan berkas yang lengkap, penyerahan berkas tersangka dan barang bukti, bukan. Tetapi kenapa berkas yang bukan P21 ini kok bisa dijadikan bahan persidangan? Gitu loh. Ya, lebih-lebih. Ketika Saka Tatal menjadi terdakwa atau anak Saka Tatal, ya, Bu Titin itu memperjuangkan Saka Tatal tanpa didukung berkas sama sekali. Tanpa didukung berkas lengkap, tanpa P21 juga. Tanpa didukung oleh berkas sama Ibarat sekali. orang perang tanpa senjata dong disuruh perang. Kalau dulu kita pakai bambu runcing lawan bedil, ya kan, Bu Titin itu tidak pakai apa-apa. Gitu. Itu gila, bermodalkan. Yang aku tangkap berarti ya, kalau misalkan statementnya itu benar-benar akurat, yang aku tangkap berarti di persidangan gak ada berkas, hanya modal ingatan beserta keterangan dari Saka Tatal yang susah dikorek keterangannya, dari keterangan saksi mata, anjir aku masih merinding. Itu berjuang ngebelain Saka Tatal dengan minimnya, yang bisa dibilang mah, ya kalau perang mah lu nganter nyawa, lu gak punya amunisi apapun gitu. Iya. Oh tuh aku jadi mikir Mang, kan katanya pada saat 2016 itu Ibu Titin udah ke Komnas HAM, udah kemana gitu kan, tapi nggak ada hasil. Ya kemungkinan karena nggak ada berkasnya nggak sih? Mungkin masuk akal juga, mana lu nge-refer mana laporan lu, refer ke berkas mana mungkin gitu kan. Dan jadi kebayang jadi udah kebayang sekarang seberapa traumanya Bu Titin sampai beberapa kali mention di awal-awal yang bahkan kita sampai ngecengin juga kan, ngebully juga, mohon maaf Bu Titin. Itu kan dia selalu mention, Mbak nggak tahu seberapa tertekannya, seberapa kacaunya gitu persidangan 2016. Nggak tahu gimana persidangannya. Baru diungkap, respect, hormat Bu Titin. Iya. Gila, pantesan sekarang menyala gitu ya, udah punya berkas ya, walaupun ternyata berkas yang dioper ke Bu Titin pun yang sebenarnya yang waktu dibawa pertama kali ke Diskursusnet, itu juga kalau Santai People nonton Diskursusnet itu dijelasin kalau ini sebenarnya berkasnya Rivaldi. Kemana berkasnya Saka Tatal yang katanya sampai saat ini pun tim kuasa hukumnya Saka Tatal tuh belum nggak megang. PK kemarin tuh berkas. Harusnya pas waktu di sidang itu, apalagi berarti kan P21 dong harusnya emang ya? Iya. Itu harusnya ada berkasnya dong? Ada, benar, sesuai dengan berkas Saka Tatal ya, pakai berkas Saka Tatal, nanti di situ lo apa aja gitu kan, nanti saksi yang koneknya siapa aja gitu kan, barang buktinya apa aja. Gila, Bu Titin, respect Bu Titin, hormat Bu Titin. Bu Titin mantap. Strong. Aduh, aku masih belum bisa move on sama Mbak Ira sama Teh Ayu gitu. Aku ingin mengetahui sosoknya seperti apa gitu. Sambil kita menunggu kelanjutannya, siapa tahu besok ada Mbak Ira dan Teh Ayu yang memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak terlibat atau tidak menahu kasus ini gitu kan. Ataukah mereka SMS-an sama Vina atau BBM-an gitu kan. Ataukah mereka hanya didapat dari nama get kontak gitu dengan memasukkan nomor teleponnya, aku memang gak tahu juga pokoknya mah ya. Jelas sekarang kita menuju ke setting itu seperti itu. Jus. Yo, yes. Ada dua dari Mbak Ira dan Teh Ayu. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita persingkat aja karena rata-rata mirip-mirip ya. Yang pertama kita buka dari Saninata. Ayo gas terus Pak Susno, jangan kasih kendor. Saya tahu Bapak pasti udah gergetan banget. Tampol aja Pak. Sabar ya. Ada dari Uput nanyain Memel apa kabarnya. Nanti Memel akan kita highlight ketika kasus ini beres. Yes. Kita akan flashback sejak digital yang sempat ngerecokin. Terus aja. Oke, iya, rata-rata pada mendukung Pak Susno ya di sini ya. Last of the last. Iya, kita langsung kelasnya ada dari Neiza Galuh. Oke, Neiza Galuh. AKBP. Pecat. Wisnu mencopot, tugasnya laporkan. Kasihan bapaknya Sudirman, cuma bisa ngelus dada lihat yang lain ngajuin PK, anaknya malah di caps lock rada tidak bisa terbaca ya kalau caps lock kepala laur. Habis.
Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan support thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisap-tisap, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya ya dan Mamang, Abu yang bobo, Pakun yang muter-muter dua topi mangkok. ciao dulu dan ciao.